bahwa setelah kita punya nama saat ini Ustaz, ternyata kita memiliki nama ruh Ustaz. Jadi ruh kita ini, perkara gaib ini punya nama, dan itu bisa dipesan atau dibeli Ustaz. Jadi nama ruh, kalau ingin mempunyai nama ruh yang baik, ini menurut penyampaian salah seorang dai ini, itu harus bayar mahal Ustaz. Jadi bisa nanti nama ruh yang baik ini akan bergabung dengan tentara nanti di akhir zaman akan memerangi Dajjal. Ini dipimpin oleh Imam Mahdi Ustaz. Katanya seperti itu dari penuturan sang dai ini. Apakah ini memang benar adanya Ustaz, atau ini termasuk bab yang mana Ustaz? Bahkan ini sebelumnya belum kita kenal. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya pernah mengisi kajian di satu tempat. Lalu ketika sesi pertanyaan ada satu yang melontarkan satu ungkapan yang sampai hari ini saya ingat. Apa kata beliau? Pak Ustadz, kita nikah kita hari ini nggak ada yang sah. Nah. Saya tanya, kenapa tidak ada yang sah? Karena kita nikah itu hanya menggunakan nama zahir, tetapi tidak menggunakan nama batin atau nama ruh. Lalu nama ruh kita apa? Saya tanya begitu. Nama ruh kita itu apa? Oh, itu tidak bisa diucapkan di sini, Pak Ustadz. Itu hanya bisa diucapkan di tempat kajian. Silakan Ustadz datang kalau mau. Saya langsung terpikir, berarti ada sesuatu pada orang ini. Berarti ada forum khususnya. Ada forum khusus sama guru dia. Harus bisa, dan itu hanya bisa pada guru dia. Itu sudah sekian tahun yang lalu itu. Kira-kira 2005 atau 2006. Sudah sangat lama sekali. Ternyata memang viral lagi nih Ustaz. Sekarang muncul lagi. Nah. Maka yang dimunculkan sekarang itu bukan juga hal baru sebenarnya. Karena setelah kita baca referensi-referensi yang ada, ternyata itu keyakinan-keyakinan yang ada pada orang-orang sufi. Keyakinan-keyakinan yang ada pada orang-orang sufi, entah dari mana datangnya, entah apa alasan mereka. Ada mereka menyebutkan beberapa nama nanti. Kalau ketika dia baru saja jadi sebagai setetes air mani dalam rahim, itu namanya ruh nabati. Kalau nanti dia sudah ditiupkan ruhnya, berarti dia sudah berubah namanya menjadi ruh hayawani. Hayawani kan hidup kan, karena dia sudah hidup. Kalau tadi ruh nabati. Nanti ketika dia sudah lahir, ada lagi namanya. Ada namanya ruh robbani, ada namanya ruh rahmani. Macam-macam itu. Silahkan saja ditengok di referensi orang-orang atau mau ikut forumnya juga boleh. Orang-orang sufi. Ada juga yang mengatakan kalau seandainya kita adalah sebagai orang yang suka dermawan, orang yang suka memberi itu kan Karim, maka nama ruhnya adalah Abdul Karim. Sekarang buat apa kita sibuk dengan nama-nama ruh itu? Buat apa kita sibuk dengan nama-nama itu? Apa kita mau dipanggil itu? Karena nama biasanya adalah untuk dipanggil. Kenapa kita tidak sibuk dengan menyibukkan diri untuk berbuat berbagai macam bentuk kebaikan? Kalau ternyata nanti nama ruh kita itu, ya udah, alhamdulillah. Sibuklah dengan sholat, sibuklah dengan bersedekah, sibuklah dengan menjadi orang yang pemaaf, sibuklah menjadi orang yang penyayang agar nama ruhnya nanti Abdurrahman. Nggak mesti kita sibuk-sibukkan. Dan siapa yang menyuruh kita mencari nama ruh kita itu? Dan siapa juga yang bisa memastikan kalau itu nama ruh kita? Sekarang kita bayar umpamanya, saya nggak tahu juga itu berapa bayarnya itu. Kita bayar, lalu dapat kita nama ruh itu. Pertama pertanyaannya, siapa yang memastikan bahwa itu nama ruh kita? Siapa yang bisa memastikan itu? Karena ruh itu masalah gaib. Yas'alunaka 'anir ruh. Ya kan? Qulir ruhu min amri rabbi. Dulu orang-orang dulu sudah bertanya tentang ruh itu. Tapi jawabannya ruh min amri rabbi. Ruh itu saya nggak bisa berikan penjelasan, kata Rasul, itu bukan urusan saya. Min amri rabbi. Ruh itu urusan Rabb saya. Berarti hanya Allah yang
Hanya Allah yang tahu. Kalau memang hanya Allah yang tahu, buat apa kita mengklaim-klaim hari ini kita tahu, atau ada guru kita yang tahu, atau ada wali kita yang tahu? Siapa yang bisa memberikan kepastian tentang pengetahuan seorang guru tadi tentang nama ruh itu? Ini lagi-lagi pembodohan. Dan ada yang mau. Bahkan kalau memang dia ingin tahu nama ruhnya, siap pula untuk membayar. Ada yang udah bayar, Ustaz? Ada yang udah bayar. Berarti udah dapat nama ruh dia. Sekarang kalau dapat nama ruh itu untuk apa coba? Mau ditulis di KTP? Nanti tulis ulang KTP-nya, ganti namanya dengan nama ruhnya. Jangan-jangan akan menjadi ria dengan anggap aja itu ada nama ruhnya. Jangan-jangan membuat dia tidak lagi menjadi taat karena dia sudah dapat nama. Oleh karena itu, dalam persoalan ini nggak usah mikir-mikirkan nama ruh itu. Nabi tidak pernah mengajarkan kita kok agar nyari-nyari nama ruh itu. Nabi sendiri apa nama ruhnya? Kalau seandainya memang nama ruh kita adalah nama dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, berarti Nabi punya nama ruh untuk semua kebaikan. Karena Nabilah pelaku kebaikan yang terbanyak. Tidak ada hamba Allah selain Nabi yang sama, yang menyamai kebaikannya seperti Rasul. Berarti Rasul punya nama ruh yang begitu banyak. Abu Bakar, Umar akan punya nama ruh yang banyak. Karena kebaikannya Abu Bakar itu, kata Rasul, dia akan bisa masuk surga dari pintu mana saja dia mau masuk surga dari pintu sedekah, mau masuk surga dari pintu puasa. Jangan-jangan nama ruhnya Saim. Nama ruhnya Abu Bakar. Jadi kayak bermain-main agama ini jadinya. Agak bermain-main. Cuma memang ada pula kelompok-kelompok yang sengaja dia membuat hal-hal yang aneh-aneh itu, hal-hal yang berbeda dari yang lain, lalu kemudian itu yang dikembangkan sebagai sebuah ciri yang akan membuat itu dia menjadi tertarik yang berbeda dari yang lain atau yang tidak dimiliki oleh yang lain. Babat TV Sunnah, belajar agama baru.